Lain lubuk, lain ikannya. Lain Pangestu, lain Buhori. Buhori dan Pangestu sama-sama dari keluarga yang tidak kaya, tetapi juga tidak miskin. Namun mereka memiliki perbedaan. Pangestu karena suka memancing, tidak jijik pada cacing. Sedangkan Buhori jijiknya setengah mati. Buhori jijiknya setengah mati. Pernah suatu siang, saking jijiknya memergoki cacing, Buhori berlarian sampai menabrak bu guru matematika, sampai keduanya terjungkal. Dulu aku seperti Pangestu, tidak jijik ke cacing. Malah, kalian ingat kan? Aku suka bantu-bantu Pangestu memasang cacing untuk umpan di mata kail. Kenang Kapitayan. Baunya yang aku nggak tahan. Bau tanah, tapi aneh. Kalau bau tanah saat hujan di penghujung kemarau kan enak, seger. Bau cacing lebih keras dari bau humus dan lendirnya itu loh. Hihi. Lah, kok terus sekarang kamu jadi jijik sama cacing? Tanya Purwati. Kapitayan tidak menjawab. Di kelas, bu guru matematika mencoba bertanya kepada Kapitayan. Apakah ia sering mendengar orang mengatakan bahwa cacing itu menjijikan? Kapitayan mencoba mengingat-ingat. Bu guru bertanya sekali lagi. Kemudian, Kapitayan teringat. Benar, Bu. Sejak saya ikut ayah dan ibu saya sering bilang kalau cacing itu binatang yang menjijikan. Wajah mereka berkerinyit-kerinyit seperti kepedasan atau keasaman setiap melihat cacing. Loh, Kapitayan, sebelumnya kamu tidak kumpul dengan orang tua? Tanya bu guru. Tidak, Bu. Saya ikut paman saya. Beliau senang sekali memancing. Saya sering mencari cacing untuk umpan. Mendengar percakapan di kelas itu, Buhori jadi ikut-ikutan mengenang hidupnya selama ini. Ia mengumpulkan seluruh memorinya dengan sangat keras. Sayangnya, ia tak bisa mengingat apakah ayah atau ibunya atau lingkungannya pernah mengatakan kepadanya cacing itu menjijikan. Coba kamu ingat-ingat lagi deh. Siapa yang sering kamu dengar ngomong bahwa cacing itu menjijikan? Bisik Damar ke Buhori. Sementara bu guru masih bercakap-cakap dengan Kapitayan. Tidak ada, Dar. Berarti demikian kesimpulan Purwati setelah mendengar cerita Dharma tentang Buhori. Buhori sudah jijik terhadap cacing tanpa ada yang memberitahu cacing itu menjijikan. Sementara itu, batin Kapitayan baru jijik terhadap cacing setelah banyak mendengar bahwa cacing itu menjijikan. Kalau begitu, siapa yang jijiknya pada cacing paling kuat? Christine begitu datang langsung ikut nimbrung. Ya jelas Buhori, kata Purwati. Belum tentu Purwati, sela Dharma. Bu guru juga pernah ditubruk Kapitayan gara-gara Kapitayan berlarian setelah memergoki cacing. Tapi waktu itu yang sempat melihat cuma aku. Bisa karena terbiasa, kata peribahasa. Kebiasaan yang dilakukan secara konsisten dan seolah sudah menjadi karakter, bukan tidak bisa berubah. Segala sesuatu mengalami perubahan. Hanya Tuhan yang kekal dan abadi. Selain Tuhan, semua berpotensi mengalami perubahan, perilaku baik kognitif, afektif, maupun motorik. Akan selalu berubah mengikuti perubahan mindset. Bagaimana mindset itu dibentuk sangat ditentukan oleh pengalaman dan pendidikan, juga terkadang prasangka atau perkiraan. Yang menentukan adalah mindset, bukan mainstream. Terkadang sesuatu dianggap realis, mutlak, dan absolut hanya karena sudah menjadi mainstream.
Padahal, mainstream terbentuk semata-mata hanya karena proses indoktrinasi berkelanjutan, yakni indoktrinasi yang berusaha mempengaruhi mindset, bukan sebagai representasi kebenaran apa adanya. Termasuk perilaku keberagaman juga terpengaruh oleh mindset yang terbentuk berdasarkan pengalaman, pendidikan, dan prasangka. Kitab suci agama bisa satu, tapi penafsiran dan pemahaman berbeda, sesuai lingkungan dan kondisi sosialnya. Bahkan, perbedaan itu bisa berada pada level individu karena setiap orang memiliki pengalamannya sendiri-sendiri. Inilah titik temu dan keintegrasi agama dan kebudayaan. Agama, sebagaimana yang tersurat dalam kitab suci, dijabarkan dan diterjemahkan ke dalam kehidupan nyata masyarakat berdasarkan nalar masyarakat itu sendiri. Agama memberikan dasar teologis bagi perilaku kebudayaan, sedangkan kebudayaan menjadi dinamisator agama. Dengan cara akulturasi, demikianlah agama bertahan hidup dan membangun peradaban. Faktanya, agama-agama pada umumnya gagal merealisasikan misi peradaban karena tidak memahami titik temu agama dan kebudayaan. Bukannya berupaya mendorong proses akulturasi, malah memaksakan gerakan purifikasi dan puritanisme. Ada paradigma yang keliru bahwa suatu penafsiran dan pemahaman dapat ditransfer melampaui zamannya. Paradigma keliru itu dibangun di atas asumsi yang juga keliru, bahwa melalui proses indoktrinasi mindset dapat dibentuk. Kalau saja manusia tidak mengalami perubahan dan perkembangan dalam pengalamannya, barangkali proses indoktrinasi bisa efektif. Tapi kenyataannya, manusia sangat kaya pengalaman, baik secara empirik, rasional, maupun spiritual. Masing-masing individu memiliki pengalaman empiriknya, pengalaman rasional, dan pengalaman spiritualnya. Keterbukaan agama pada proses akulturasi memungkinkannya untuk lebih elastis dan fleksibel. Elastisitas dan fleksibilitas merupakan bentuk pilihan yang memungkinkan bertahan lebih lama dibandingkan dengan kebekuan dan kekakuan.